kepikiran buat Oh. rebranding, nambah brand baru, ngeluarin produk baru, tapi bukan donat, tapi dengan bahan baku kentang. Oh, I see. Tapi sih kayaknya in the next future tuh ya mungkin masih tetap base-nya donat, tapi mungkin ya misalnya kayak dijadiin kayak burger donat atau dijadiin apa namanya kayak yang bulat-bulat, apa sih namanya kayak yang kayak ubi kopong gitu, dan donat kopong lah. Tapi sih sebenarnya sih gue kayak bikin ciri khas doke-doke itu tuh semuanya berhubungan sama donat kentang, Sputnut. Kalaupun kalau misalnya nanti next juga bakal ada merambah di produk lain, yaitu paling banter sih kopi. Karena kemarin gue baru cobain donat pakai kopi tuh mantep banget. Palingan itu sih. Iya, gue tahu salah satu produk yang kayak gitu, yang menghadirin kan? kopi. Benar. Kalau dari Tasya ada kepikiran ini nggak? Yang nyentuh dendeng kering, kan ada teri apa? Tas yang kemarin Tas? Teri kentang juga, iya teri kentang. Nah menurut lo ini akan untuk pasar-pasar lo yang sebelumnya nggak pernah lo sentuh nggak pasarnya? Menurut lo nih? Sebenarnya tuh ya kalau gue tuh sebenarnya bisa jual apaan aja, yang penting tuh kayak gue punya sistem strategi marketing yang bagus sih. Sama kayak jujur selling point gue kalau misalnya gue jual kayak kentang kering gitu kan, gue belum master di itu, dan sementara gue tuh udah master di donat kentang, yang which is kalau gue nyajiin dua produk yang berbeda, karena gue lebih master yang di donat kentang. Dia diem, sorry ya guys, ini rumah nih udah kayak kebun binatang ya. Nyesel nggak sih gue jadi bintang tamu hari ini. Gue udah ngambil kelas, gue udah ngambil kursus, gue masternya di donat kentang. Gue tiba nyelip ibaratnya lewat sih. Dan itu terjadi sama waktu itu produk-produk yang terkenal seperti Dunkin Donut atau Jeko, yang mereka tiba-tiba introduce sebuah produk baru yang mereka tuh itu bukan lahannya mereka, dan mereka gulir, padahal mereka sebenarnya udah nge-invest banyak di bikin satu produk ini, tapi kan forward gitu. Ternyata mereka ujung-ujungnya jualannya donat lagi gitu. Jadi ngapain ya? Iya sebenarnya kalau untuk satu part of lu lanjut Tas. Iya sih Mas Fadli, aku setuju sih sama Kanisa. Misalnya kayak kita mau bikin apa lagi nih, kalau aku mungkin masakan pada yang lain kayak misalnya daging cincang atau tunjang atau segala macam. Tapi kayak kalau misalnya jadi takutnya gini sih, misalnya nih aku ngejualin gazebo nih ke orang lain, terus kayak kok rasanya nggak enak, jadi tuh malah akan menurunkan misalnya gitu loh, kayak akan menurunkan dendeng kita yang sudah up gitu loh. Jadi kalaupun emang mau ngerambah bakal ke dunia lain sih, misalnya mungkin entah clothing line atau apa gitu loh. Kalau makanan pun mungkin nggak di makanan Padang lagi sih, mungkin bisa jadi ke dessert atau kemana gitu sih. Maksudnya emang kalau aku sih lebih prefer ke sedikit menu tapi emang itu the best gitu, daripada kita perbanyakin menu, toh juga belum tentu juga orang kan maksudnya kita ke brandingnya aku baladonya udah emang sama dendeng gitu. Kalau misalnya ke branding sama yang lain-lain ya itu tergantung opini orang sih, lebih kayak gitu sih Mas tadi. Tadi mau apa? Mau dilupa kan gue. Gue abis jadinya ke-distract gue sumpah. Ini komentator banyak. Banyak komen. Ini Tasya nih temennya Fadli ya? Temen kantor. Oh temen ya, kantor. Temen kantor. Udah lama dong kenalnya. Ya. Gimana ya? Tahu orangnya kan, tahu nih. Enggak, aku baru masuk ke kantornya Mas Fadli sih. Oh, Aisyah. Tapi niatan gue gitu. Karena Tasnya baik sama gue. Itu nggak baik gitu. Ngomong kayak gitu tuh kalau udah ada proyek yang lain gitu ya Mas ya. Emang pinter banget nih Mas Fadli. Maksudnya. Kan gitu ya. Iya. Lanjut Mas Fadli, tadi mau ngomong apa? Kira-kira apa yang namanya? Kalau Nisa tadi udah dijelasin tuh, dia rencana mau bikin home industry jangka besar, jangka panjangnya mau bikin home industry sendiri lah.
sendiri, bukan pabrik lah, tempat produksi sendiri lah, bukan lagi manajemen prosesnya. Kalau dari Tasya sendiri ada rencana ke sana nggak? Kalau untuk manajemen prosesnya ada sih mungkin Mas, tapi itu kayaknya emang bakal di jangka waktu yang entar banget nih gitu. Maksudnya aku bakal emang kalau misalnya pun aku gak ada kerjaan lain gitu, aku emang bakal pengen serius di bisnis sih gitu. Emang juga tau cita-cita aku emang kita pengennya jadi entrepreneur kan gitu. Karena kan emang ya menurut aku itu yang penghasilan yang lumayan dan gak susah gitu loh. Susah gampang sih. Cuma ya itu jangka panjangnya sih tergantung situasi dan kondisi yang ada. Makanya gue bikin channel YouTube gitu. Oh, baik. Jadi kayak kerjaan digitalisasi ya. Kalau edisi kemarin kan pengaruh pandemi terhadap digitalisasi, sekarang pengaruh bidadari di samping gue ini terhadap keberlangsungan hidup. Anjay. Yang kayak gini nih Mbak, emang nih susah nih. Kayak gitu ya, senggol-senggol ya. Aduh gimana sih ini? Diganti apa nih? Tante aja diskusi sehat. Topiknya sudah diubah kalau sekarang udah mulai nih. Nah, balik. Iya, tadi kayaknya ada yang komen apa gitu, dirubah topiknya. Iya, di atas tuh. Jadi kayak curcol sesi bersama dua wanita cantik gitu kan. Iya. Salah. Emang salah nih. Nah, kira-kira aku mau tanya dong. Tuh. Aku mau tanya nggak ke Kak Anissa? Boleh. Nah, aku ngelihat Instagramnya kan kayaknya tuh Instagramable banget ya. Itu tuh emang ada tim tersendiri marketingnya dari adik-adiknya gitu. Maksudnya, dari sampingnya langsung gitu ya. Enggak ada. Ini yang nggak digaji itu pacarnya yang nggak digaji sama kayak Lukas. Oh gitu. Ini tim supporter gaptek aja nih. Oke. Nah itu semua aku yang desain, sama kayak konsep juga rata-rata dari aku juga. Sama kan kebetulan aku dulu tuh pernah kerana perblogeran lah ya, jadi kayak paham banget dengan digital editing kayak gitu, sampai bikin gambar juga, bikin logo, semuanya sih sebenarnya masih aku sih. Tapi kalau misalnya kayak udah mulai kayak ke kemasan, itu aku nge-hire orang kok. Kamu kalau mau bikin logo boleh tetap aja, tetap kayak promosi kayak. Iya, gue maksudnya kan. Nah ini kan kalau Nisa gue tahu maksudnya dia menggunakan relasinya which is influencer, terus Telegram untuk promosiin produknya gitu. Kalau dari Tasya ada ngarah ke sana nggak? Karena kan kalau gue lihat lu hanya berdasarkan berdasarkan apa tuh namanya, komen dari customer kan? Kalau gue lihat ada mau rencana ke sana. Karena memang kan kalau gue nggak tahu ya kalau Nisa mikirnya kayak gimana, tapi kalau gue rasa Nisa menggunakan ruang lingkup itu gitu untuk men-spreadkan produk yang dia ini. Betul kok, nggak salah kok. Enggak, kalau dari Tasya ada rencana mau ke sana nggak? Ada sih Mas Fadli, cuman kita lebih kayak takut, bukan takut sih, lebih kayak apa, kalau misalnya itu kan kita harus mempersiapkan manpower-nya juga, produksinya juga harus yang lebih kenceng lagi gitu loh. Nah di satu sisi tuh aku emang pengen banget kayak gitu, cuman kan karena ini yang masak bukan aku ya, jadi kayak sebenarnya ada dua kepala nih kan, itu tuh suka yang bikin berbeda pendapat gitu, jadi kayak ya udah ngikutin jalurnya dulu deh gitu. Apalagi kan maksudnya paling ya manpower-nya aku lebih kayak dong. Iya, karena aku di rumah terus, aku jadi ikutan masak, jadi bisa masak sendiri gitu sih, alhamdulillah. Cuman kan ya nanti kan tetap aja, maksudnya aku bukan yang emang into banget ke situ, karena kan aku juga sambil kerja gitu loh Kak. Jadi pasti emang ya itu soonnya sih pengennya kayak gitu, dan emang pengen cari manpower yang emang bisa entah itu adminnya, entah itu tim marketingnya apa segala macam gitu, karena kan ini aku benar-benar merangkup semua di aku gitu kan. Karena maksudnya ini Asia itu sebenarnya Telegram, cuman dia rendah. Enggak. Iyalah, percaya.
itu masa lalu. Oh, itu fans orang yang follow aku sebenarnya gitu. Maksudnya sebenarnya aku bisa maksudnya emang udah ada mikir ke situ juga. Terus banyak juga yang kasih masukan, kenapa sih, kan teman-teman aku kan emang juga ya, banyak yang followersnya lumayan segala macam. Betul. Udah, cuman kayak tetap takutnya. Tapi kamu pasti orang lewatnya di ininya ya, kayak tiba-tiba pas orderan membeludak, tapi kamu tuh nggak punya capacity yang meets the needs ya lah ya. Iya, takutnya gitu. Nah makanya emang itu tuh udah aku pikirkan sih, mempersiapkan mental. Itu berdarah-berdarah kok BTW, itu mikir ke situ tuh berdarah-berdarah kok. Tanya Mamet kayak ini BTW ini kayak cowok gue yang saksi gue di mana gue nangis-nangis di restoran, gue teriak-teriak gara-gara miss SOP yang itu gue nangis-nangis sampai kayak telur pecah aja, ben gue juga nangis. Itu ibaratnya tuh apa namanya kayak perubahan drastis dari yang kayak selama ini kayak suka-suka gue mau bikin donat kentangnya kapan, tiba-tiba jadi kayak constant productions. Itu berdarah-berdarah sih. Itu maksudnya it's not something easy, tapi kayak kalau full commit hasilnya tuh nggak bakal mengecewakan lah ibaratnya gitu. Iya itu makanya itu kan kalau bisa full commit kan Kak. Tapi kalau misalnya aku sambil kerja terus sambil banyak sambilan yang lain, jadi kayak takutnya nggak terfokuskan gitu. Toh nanti takutnya juga yang pelanggannya yang beli kayak malah kecewa, kok malah begini, dan mungkin kayak ntar kualitinya jadi turun apa segala macam karena kita kurang manpower gitu loh. Idealisme lah ya, kayak produknya kayak gimana gitu. Oh sama aku juga milih kayak di produksi donat kentang ini. Kenapa? Karena aku ngelihat apa namanya biaya produksinya kesehariannya sama kayak misalnya ibaratnya fixed assets yang aku miliki itu harganya tuh murah, dan mesti ibaratnya pas lah di kantong seorang yang basicnya tuh UKM atau home industry. Jadi ibaratnya nggak terlalu berat. Kayak misalnya kalau Tasya tuh kayak kalau daging tuh menurut aku tuh pasar tuh bisa fluctuate tuh cepet gitu, kayak cabe lah, daging, apalagi bawang merah itu tuh bener-bener apa sih pangsa pasar banget tuh, itu ngaruh banget, dan itu harganya tuh bisa gila-gilaan. Karena kalau aku tuh karena tepung, misalnya Inggrisnya kayak basically ya tepung, kentang sama ya sele-sele itu it's a very stable condition gitu loh. Jadi kecuali kalau bener-bener pemerintah kayak menutup segala jalur, kita nggak bisa impor yang namanya bahan baku, kan ini kan aku kan pakai bahan baku impor lah ya rata-rata, itu baru aku kolaps. Tapi kalau sekarang somehow sih nggak terlalu tergoyah lah ya, karena kita kan basicnya nggak makan tepung kan ya, jadi kayak alhamdulillah sih kalau beli tepung tuh nggak dibatasin gitu loh. Jadi kayak masih survive until now. Ya itulah perbedaan, maksudnya perbedaan bidang aku sama si Kak Anissa kan juga beda kan. Kak Anissa emang dessert yang emang makanan gitu kan. Kalau aku emang udah makanan berat, harganya juga pasti lebih berat kan daripada donat kentang gitu. Pasti betul. Itu tantangan tersendiri sih Mas, kayak gimana bikin orang tuh ngerasa kayak gak apa-apa deh gue beli dengan harga segini, yang penting gue dapat rasanya yang gini gitu loh. Jadi ya itu yang emang quality control-nya itu. Makanya kayak setiap misalnya nih mamaku setiap udah habis masak, dia bener-bener yang kayak harus ngerasain kalau menurut dia ini udah enak gitu. Padahal mungkin kalau aku suka bilang ya elah ntar orang ternyata sama aja kok, rasanya sama aja. Terus kok mamaku tuh yang kayak iya, nggak bisa. Pokoknya harus gini. Contoh, ada juga yang ngasih aku masukan di ini dong, dikasih level dendengnya level 1, 2, 3. Terus aku udah kasih masukan ke mamaku, cuman dia kayak idealis kayak nggak bisa. Di Padang tuh nggak ada cabai rawit namanya, kata mama gitu kan. Dan itu ntar hilang lah. Iya, tapi oke mah lanjut. Kayak cuman oke, ya udah paling kayak orang kasih masukan ya udah ditampung dulu masukannya gitu segala macam. Karena banyak yang misalnya nih kadang-kadang gini sih kalau tantangan dia aku tuh misalnya dendeng kan kayak kelihatannya udah kayak cabe merah terus daging segala macam udah pasti orang mikirnya pedes gitu kan, tapi tanya dia sama ya. Ini sebenarnya nggak terlalu pedes ya Mas ya, kalau bisa dibilang. Maksudnya orang yang nggak suka pedes. Gimana Mas Fadli rasanya pedes apa enggak sih? Kalau gimana ya? Kalau lidah orang Padang itu biasa, tapi kalau menurut gue lidahnya bukan orang Padang pedes. Lo tas. Iya, tapi karena kalau pandangan gue orang Padang sama selain Padang tuh beda kan? Iya. Pedesnya, menang pedesnya. Iya. Gini sih Kak, kalau misalnya kalau menurut gue malah kurang pedes. Apa gimana? Sebenarnya. Kalau menurut gue kurang pedes karena apa? Karena gue suka pedes. Iya, tuh kan. Gitu kan karena
Makanya kayak kadang-kadang orang misalnya pelanggan aku nanya, Tasya itu pedes nggak sih? Gue nggak suka pedes nih gitu. Cuman ternyata dia komennya juga masih bisa kok gue makan gitu. Nah jadi maksudnya orang-orang kadang-kadang ekspektasinya udah tinggi nih bakal pedes banget, intinya sebenarnya enggak gitu, karena aku emang cuma pakai pedes cabai merah doang, nggak ada cabai rawit dan segala macem gitu loh Kak. Jadi makanya banyak yang orang yang suka rawit kayak Asya nih nggak pedes nih dendengnya gini segala macem. Terus aku bilang kayak gitu nih, aku diskusi lagi kan ke mamaku, terus kayak mamaku bilang ya gimana, emang itu rasa khasnya, emang itu bumbunya gitu, kalau misalnya tambahin rawit lagi ntar beda lagi rasanya gitu-gitulah. Makanya kayak karena mungkin kalau aku kan nggak kayak Kak Anissa kan yang emang bener-bener langsung semua gitu kan, aku kan ada ya itu kan ada mamaku juga yang bikin gitu, jadi emang cara menyatukan pemikiran kita yang aku milenial dan mamaku baby boomers tuh kayak oke iya oke aja gitu biar tetap mau masak ya, kalau nggak siapa yang masak gitu sih Kak. Ya makanya kalau lu ada rencana mau franchise ya, maksudnya ada first of customer yang udah lu franchisein aja gitu kan. Nah kalau Tasya kan agak susah gitu kan, kalau lu lebih ke dessert yang lu tinggal dasar basicnya kan, lu tinggal kasih resepi ke franchise itu, terus kita tinggal kontrol kualitinya, benar nggak? Enggak sih, kalau ke depan kalau misalnya gue jadi ada orang yang mau franchise, sebenarnya banyak sih yang ngasih offer. Itu makanya kenapa gue tadi mau bikin home industry, jadi kayak gue bisa supervisi langsung di semua produk. Jadi kayak semua base produk ibaratnya dari pabrik gue, dan mereka tuh ibaratnya cuma ngoles-ngoles doang kerjaannya di sana gitu sih. Itu jadi kayak gue bisa kayak nge-supervisi kualitinya kayak gimana. Kalau misalnya gue kasih resep ke mereka, gue nih misalnya kayak gue ngasih resep nih ke mbak gue suruh bikin beda padahal resep sama persis. Jadi kayak enggak sih, gue orangnya kayak terlalu idealis sih. Jadi kayak mendingan gue home industry, lo beli sendeng, ntar lo jualin di sana gitu. Iya sih. Berarti Kak Anissa tadi kayak mamaku banget sih. Kayak mama. Parah, kamu cobain ya, udah kentang aku. Iya, ntar aku order. Iya Kak, aku pengen nanya dong, itu kan udah ada di GoFood ya? Itu tuh caranya gimana? Itu kebetulan kayak si pacar aku yang ngedaftarin, dan Sun juga bakal ada di Grab juga. Oh, jadi itu emang didaftarin gitu? Kayak ada persyaratan tertentu gitu nggak sih dari pihak Gojek, ada ya? Nggak ada sih, tapi paling nunggu waiting list aja gitu-gitu. Tapi pokoknya kalau Gojek itu tuh harus selalu ready stock, karena katanya kalau misalnya kamu tokonya tutup terlalu lama, misalnya ibaratnya udah 1 bulan tutup, dia tuh bakal gone, bakal di off sendiri, dan kamu harus daftar ulang lagi, ibaratnya kayak gitu. Oke. Gitu. Siap. Ya itu aku udah sempat kepikiran juga sih buat di GoFood dan Grab, pasti emang harus ready stock sih. Yalah. Ya buat nyentuh pasar. Kalau kekurangannya Nisa kan karena waktu lifetime produknya hanya 1 hari ya, Nis ya, 1 hari 2 hari ya. 1 hari 2 hari lah ya. Ya makanya kalau untuk ke menjangkau reach yang di luar Jakarta atau Jabodetabek itu agak susah, iya nggak? Kalau kelebihannya di Tasya kan karena produknya, kalau apalagi lu taruh di kulkas itu, di freezer, itu akan lebih awet. Iya. Ya itu makanya sebenarnya jauh lebih Tasya lah ya. Apa? Jauh lebih apa? Karena kayak scope marketnya tuh lebih besar sebenarnya ibaratnya, tapi cuman gimana cara nge-marketinginnya aja, gimana cara orang tuh bisa denger produknya ini aja. Tapi kan kalau misalnya kayak produk gue itu, ya orang kemarin masalah DM, Kak bisa kirim ke Aceh, aduh kepala gue gimana cara ngirim donat sana, kan bingung gitu, karena kayak possibility produk gue nyampe ke Aceh itu udah jadi hancur lebur gitu, kayak ngapain, daripada dia buang-buang duit dan gue dapet review yang jelek, mendingan gue tolak aja gitu kan, kayak gak ada. Maaf ya, tapi yang lucunya gue pernah dapat customer dia dari apa kasih, gue punya customer, jadi dia tuh udah ngikutin udah lama, dan dia tuh dari Jogja, dia ke
suatu hari ke Jakarta, tapi tinggalnya di Bekasi. Dan dia bener-bener bela-belain PO 2 minggu buat nyobain doke donat. Itu gue terharu sih, gue kayaknya kasih dia bonus. Kayak, wah lo komit sih. Terus kayak, Kak, aku bakal ke Jakarta tanggal segini. Aku mau banget donat kayak doke donat. Gue kayak, aduh kenapa kalau nggak order gue kayak H-1? Enggak, aku lupa kakak. Nanti kakak aja ngorderin, aku sekalian kayak ini kasih ongkirnya kayak oke. Wah itu terharu banget dari situ, makanya kayak gue kayak oke, gue keep on going sih. Ini banyak suara yang suka. Ini pakai pesawat kan, sekarang pesawat udah diisi sama barang-barang kan. Jadi yang ngisi seatnya donat. Jadi cuma anjir. Kayak gitu. Kayak orang kayak mau dibawain. Ada banyak juga saudara-saudara gue yang di Bali yang minta dibawain doke donat. Gue juga bingung juga gimana cara bawanya ke koper gue donat kali ya. Bingung ya kadang-kadang. Makanya kan lebih berharga barang yang dibawa sama pesawat kan daripada orang. Ya, kadang-kadang itu limitnya udah orang mati kalau misalnya orangnya agak ada kontribusi udah mati ya kubur. Itu jahat banget itu. Momennya deep banget. Aduh. Nih disensor. Iya, yang lain nggak usah terasa more offended deh. Ya berhubung udah nggak ada, jadi nggak apa-apa lah ya. Oh iya. Nah, sebelum kita selesai, ada pesan-pesan nggak buat ya mungkin untuk menjangkau customer yang belum mau dari Nisa sama Tasya, terus ya marketing produknya masing-masing lah. Nisa dulu deh. Dari siapa? Apa sih suruh ngapain sih? Gue mau contoh dulu dong, Tas. Gimana Mas tadi ngomongnya? Pesan dan pesan. Pesan. Sama marketingin. Barang produk. Tips gitu lah, kayak tips and trick gitu kali ya. Ya, tips and trick lah. Bahasa kerennya gue nggak ngerti soalnya begituan. Oke, gimana Kanis? Oh, gue dulu. Ya, dulu. Iya. Gue mau ngeliat contohnya soalnya. Untuk tips and triknya, kalau untuk yang baru mau mulai sih ya, pokoknya intinya sih harus berani keluar modal, terus harus bisa terus berinovasi, terus juga harus mikirin improvementnya apa gitu, maksudnya cara menstabilkannya gimana, terus maksudnya intinya sih kalau mau mulai bisnis itu jangan takut rugi, karena kita emang harus bisa menumbuhkan kepercayaan ke orang-orang gitu untuk beli makanan terus di kita, untuk yang F&B nih ya khususnya. Terus juga itu sih kayaknya intinya dari aku. Bingung gue mau ngomong apa. Enggak, bener kok, bagus kok. Iya bagus. Kalau dari gue ya benar kata Tasya, harus berani gambling, harus berani ngeluarin modal, karena kalau misalnya kayak lo ngandelin yang namanya sistem misalnya COD lah ya, COD itu kan nggak ada dropshipper tuh nggak ada modal. Gue bilang tuh agak-agak bull lah ya kayak lo, tapi kalau lo mau gambling, lo mau hasil besar tuh lo punya modal satu, dan lo harus punya identity di sebuah produk yang lo sajikan, kayak apa unique selling point-nya, kan apa sih yang bikin orang tuh beli, misalnya apa, kayak sesimpel as misalnya donat kentang, atau kayak Tasya specialize in balado. Gue soalnya orangnya kayak gourmet juga ya, gue kayak rela beli keripik balado dari Padang delivery karena taste-nya tuh udah suit sama gue. Orang narain gue keripik balado yang lain, gue nggak mau makan gitu loh. Jadi kayak selling point-nya tuh di produknya itu sendiri lah ya. Itu satu, sama strategi marketing itu yang paling penting, karena kalau lo udah punya produk, lo mau jualnya ke siapa, yang makan juga nggak taunya tetangga lo kan kayak mau ngapain. Tetangga lo kan nggak makan balado tiap hari atau makan donat tiap hari kan, ibaratnya gitu. Yeah. Sama itu sih, 3 itu doang sih yang paling penting. Lebih mateng nih kayaknya tips and trick yang kedua ya. Kelihatan dari umur. Nah, aja deh. Iklanin. Mungkin Mas Fadli kemarin katanya mau bikin bisnis juga ya. Katanya juga mau memulai bisnis F&B. Nah, sebenarnya bilangnya gini, modalin dong kita kakak. Nah gitu dong. Iya,
betul. Kalau F&B gue belum apa namanya? Karena gue penikmat ya. Maksudnya spesialisasi entrepreneur gue bukan di F&B, sehingga gue kalau F&B itu hanya ya misalkan dari Nisa gue coba, terus gue after sales bukan after sales, gue promote gitu. Karena gue nggak bisa masak gitu. Iya. Karena kalau lo nyuruh tante, ntar ujung-ujungnya gini, Nisa bantuin dong, ya gue lagi kan, gitu. Kan korbannya udah ada di sebelah lu, nambah berat badan, ya nggak Nis? Itu dia. Iya. Dulu ceking gitu kan, karang busung lapar lah, sekarang jadi kayak ini, dukun. Udah kayak dukun beranak. Biasa aja, woi. Nah, sebelum gua akhirin, ayo diiklanin dong produknya masing-masing. Doke. Doke. Aduh, HP ya. Tapi BTW itu jingle gue loh. Itu semua Gojek yang di rumah gue tuh datang-datang tuh langsung kayak gini. Doke. Jingle gue sih. Itu ngakak banget sih. Dan literally semua belnya masih pencet bel bunyinya kayak gitu. Doke. Itu mantap banget sih itu. Ntar gue custom. Suaranya suara Mamet, gue seneng banget tuh. Nah, masa ini interview aku? Cien. Iklanin nih produknya. Doke donat adalah donat kentang dengan menggunakan premium ingredients dengan quality yang super dan semuanya food grade, aman, higienis, halal dan lezat. Lihat nih penonton bayaran gue. Aduh. Dari Tasya. Aku apa ya? Ya, Balado by Malano, dendeng spesialis sejak 2017 dan insya Allah enak, mantap, dan berkah, amin. Kagak ada penonton nih di belakang. Dapetin bayaran. Udah kalah suara gue sama Kak Anis. Tasya udah dianterin pulang belum? Ya, Najis ya. Offside. Kalau gitu thank you waktunya Tasya, Nisa, thank you juga sharing-sharingnya. Mudah-mudahan sama-sama. Thank you. Thank you, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah Anis.